ceramah itu. Udah panas juga, perut lapar. Bapak-bapak lihat ke meja prasmanan semua. Kapan selesainya ceramah ini? Saya setuju kayak gini lah ceramah ini. Mulai lebih awal, ceramahnya nggak lama-lama. Kan COVID katanya nggak boleh lama-lama. Yang penting isinya masuk. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah kita jalani, tapi ingin saya kuatkan kembali tentang tarbiyatul auladi ba'dal wilada, pendidikan anak setelah dilahirkan. Nomor 1, lahir anak kita, azan di kuping kanan, iqamat di kuping kiri. Jangan ikut-ikutan yang membid'ahkan, Pak. Bingung kita kalau adzan itu bid'ah di kuping bayi. Ya anak kita lahir mau diapain kalau bid'ah kan? Makanya hadisnya ini ulama sudah sepakat derajatnya hasan, karena ada 3 jalur periwayatan yang berbeda. Makanya orang kalau belajar agama sepotong-sepotong, itulah yang suka bid'ah-bid'ah ini, karena nggak komprehensif. Amuji jemu gandek nyantok belajar agama. Ini jemu gandek nyantok, nak sampai galau mandi belajar tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man wulida lahu mauludun fa'addana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam yadurruhu ummus sibyan atau lam tadurruhu ummus sibyan. Barang siapa yang lahir anaknya lalu ia adani di kuping kanannya, wa aqama fi udunihil yusra, dan diiqamati kuping kirinya, lam tadurruhu ummus sibyan, tidak bisa mengganggunya, tidak bisa mencelakakannya, atau tak mampu membahayakannya jin. Nama jin itu ummus sibyan. Ummus sibyan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya emak bayi, tapi bukan mak kandung, mak jin. Orang Indonesia nyebutnya kuntilanak. Makanya kuntilanak itu bukan mitos, bukan khurafat. Kuntilanak itu fakta, ada. Nabi nyebutnya ummus sibyan, kita nyebutnya kuntilanak. Kalau kuntilanaknya sudah punya anak, namanya Mak Kunti. Tapi amu masih gadis, Mbak Kunti. Kata orang Jawa begitu sih, Pak. Kuntilanak, namanya kuntilanak, tapi masih perawan, Mbak Kunti namanya. Kuntilanak itu jin yang paling kasar, Pak. Makanya sering kelihatan. Kadang-kadang di kamar HP saja kelihatan. Jin yang paling kasar. Walaupun mengalahkannya paling enak itu jin. Membaca ayat kursi aja udah kabur dia. Makanya di Rangai Tritunggal pernah ada yang kesurupan kuntilanak. Baca ayat kursi, kata saya, pencet dari lehernya ke ubun-ubun, keluar jinnya. Kalau nggak keluar gimana Ustaz? Ulang lagi. Kalau nggak keluar juga ulang lagi. Kalau nggak keluar juga nggak usah pakai ayat kursi, ambil kursinya, gebuk palanya. Guyon, jangan beneran enggak. Karena kuntilanak itu jin paling kasar, Pak. Dia kadang-kadang dengan irisan cahaya tertentu seperti dari kamera tampak kelihatan, karena dia kasar sekali. Semakin kasar dia, semakin mudah untuk ditundukkan, minimal dengan ayatul kursi. Nah, salah satu senjatanya adzan di kuping kanan, iqamah di kuping kiri. Makanya kalau rumah kosong kita adzan, kalau kita adzani, jinnya lari terkentut-kentut. Saya sampai sekarang ini masih memikirkan kentut jin itu kayak apa. Lari terkentut-kentut. Kalau ada suara adzan di masjid, setan jin lari terkentut-kentut. Makanya adzan itu multifungsi, bukan cuma panggilan sholat. Adzan untuk meredakan kebakaran. Makanya kalau ada api menyala-nyala kebakaran, harus ada yang adzan. Di masjid kumandangkan adzan, bukan cuma panggilan sholat. Makanya Israel pernah melarang adzan. Akhirnya terjadi kebakaran hebat di Israel, tidak bisa dipadamkan. Terpaksa nyuruh adzan lagi, Pak. Adzan itu meredakan gempa bumi. Adzan itu meredakan hujan yang berlebihan.
Makanya walaupun tidak adzan di masjid, adzan di rumah kita. Adzan bisa meredam bencana, bukan cuma panggilan sholat, termasuk ngusir jin setan yang mengganggu anak kita. Jin setan yang ganggu itu kan satu umusibyan, dua jin korin. Jin korin itu siapa? Kembaran bayi kita. Biasanya namanya saja mirip. Kalau nama manusianya Suparman, jinnya Suparmin namanya, agak meleset sedikit. Kemudian Bapak Ibu nomor 3 namanya setan wasin. Jadi ada setan namanya setan wasin. Setan wasin ini spesial, kerjanya mengganggu bayi-bayi. Makanya adzan itu Pak Andika Jaya. Pak Andika ini namanya keren ya, padahal lahirnya tahun 70-an, namanya Andika. Keren. Yang saya heran, saya lahir tahun 80-an, nama saya Suparman Pak. Sampai istri saya aja agak malu mencantumkan di belakang nama anak saya itu. Katro Ahmad B namanya Suparman kata dia. Padahal Suparman itu keren lah. Kalau di Amerika Serikat bisa terbang itu. Superman. Sama Pak. Superman itu kan gaya Inggris nyebutnya. Bahasa katanya Suparman juga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Pak Andika, adzan itu sering-sering di kuping anak kita sekaligus talqin kan. Jadi kalau ditalqin itu jangan cuma orang mati yang kita talqin, bayi juga ditalqin. Karena di adzan itu ada kalimat takbir, di adzan ada kalimat tauhid la ilaha illallah, di adzan ada syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah, ada panggilan salat, diingatkan kepada Allah. Adzan di kuping anak kita, qomat di kuping anak kita, itu talqin. Mentalkin kalimat tauhid sejak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, disunahkan ditahnik. Apa itu ditahnik? Ambil kurma matang, kunyah, campur dengan ludah kita. Ludah yang manis-manis kurma itu ya gosok gigi dulu ya Pak, jangan jigongan main kunyah aja. Yang manis-manis kurma itu kita oleskan di bibir anak kita, lidah dan langit-langit mulut. Kalau kita masukkan jempol tangan ke mulut anak kita, nanti dijilat-jilat, oles ke langit-langitnya, manis rasanya. Masukkan jempol tangan kita, maka insya Allah tahnik itu manfaatnya satu, untuk merangsang kekebalan tubuhnya. Dua, untuk merangsang kecerdasan intelektual, akalnya. Yang ketiga, tabarukan, ngalap berkah. Mudah-mudahan akhlak si bayi mencontoh akhlak orang yang mentahniknya. Makanya dulu para sahabat mentahnikkan anaknya kepada Nabi. Tujuannya agar bisa mencontoh Nabi. Nah kita juga harus mentahnikkan anak ke orang soleh. Jadi jangan sampai kita mentahnikkan anak kita ke laki-laki hidung belang mata keranjang. Udah hidungnya belang matanya keranjangan, jadi apa anak kita? Baik bapak-bapak, halo, halo, udah dapat es sama pempeknya? Silakan diminum, tapi matanya mandang ke saya, jangan mandangin pempeknya terus. Sambil dimakan, yang dapat kopi yang ngopi. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tahnik, biasakan tahnik ini Pak, sering-sering. Kadang-kadang orang tua takut anaknya ditahnik pakai madu, nanti bibirnya hitam. Hitam tuh sebentar, nanti merah bibirnya. Kalau ngudut iya hitam bibir Pak, makanya bibir saya ini merah katanya ya. Karena saya ini merah enggak ya? Karena saya ini enggak pernah ngudut, walaupun seisep Pak. Jadi kalau bisa anak jangan suruh ngerokok. Saya kasih tahu tipnya, kalau kata ahli psikologi anak yang disusui 2 tahun lebih, 2 tahun minimal, insya Allah gedenya nggak akan ngerokok. Katanya sih begitu. Karena kan ngerokok sih nggak haram Bapak Ibu, saya nggak mengharamkan. Kalau kata Muhammadiyah kan rokok haram, kata NU rokok makruh, kata tetangga saya rokok itu sunnah, susah nahan. Nggak masalah hukum itu,
bukan makan babi soalnya, bukan makan anjing. Kalau rokok itu khilafiyah, tapi lebih baik nggak ngerokok, itu lebih sehat. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah ditahnik kita cukur rambutnya paling cepat hari ke-7 setelah kelahiran, tapi jangan terlambat. Dicukur rambutnya, jangan langsung dibuang. Tuh Pak Andika anak kita tadi udah pernah dicukur belum? Oh pantesan ya, rambutnya habis. Jadi dicukur rambutnya. Kalau udah pernah dicukur nggak apa-apa, tadi nggak usah dicukur lagi, kelilingin saja sebetulnya, karena sudah dicukur. Yang mesti dicukur tuh rambut bawaan lahir, itu yang harus digundulkan, nggak boleh disisakan, cukur gundul. Nah rambut bawaan lahir itu ketika dicukur jangan langsung dibuang, tapi ditimbang dulu, lalu bersedekah. Berapa dapat beratnya, sedekah. Hadis Sahih Bukhari Muslim menyebutkan wazanat Fatimah sya'ra Hasanin wa Husainin wa Zainabah wa Ummi Kulthum fatasaddaqat bi zinatin dalika qaddah. Dulu Fatimah anaknya Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulthum, cucu Nabi. Semua rambutnya dicukur ketika bayi, tapi tidak langsung dibuang. Wazanat ditimbang oleh Fatimah. Fatasaddaqat bi zinatin dzalika qaddah. Kemudian Fatimah bersedekah dengan beratnya timbangan rambut tersebut seharga perak. Jadi urutannya begini Pak, kalau sanggup sedekah rambut itu emas, dapat 10 gram rambut 10 gram emas. Kalau nggak sanggup turun perak, 10 gram rambut 10 gram perak. Perak nggak sanggup, duit seberapa mampunya kita. Makanya orang tua itu sering bikin kembang telur. Mengapa bikin kembang telur? Karena begini duduk soalnya. Orang tua dulu nggak bisa ceramah, tapi bisa ngasih contoh pembelajaran. Sedekah rambut bikin kembang telur, sedekah telur. Belakangan dikasih bendera, benderanya duit. Benderanya zaman sekarang sudah 2000-an. Ada yang protes sama saya, Ustaz kok benderanya 2000-an gak 100 ribuan. Kalau benderanya 100 ribuan yang mimpin marhaban belepotan, nggak konsentrasi mikirin gua kebagian apa enggak. Makanya dibuat proporsional. Saya kadang memperhatikan masuk akal. Orang tua itu kalau ngantar jenazah ke makam, disuruh ibu-ibu itu ngumpulin kembang, kemudian diaduk sama duit recehan, beras kuning, kembang, uang recehan. Begitu kita bawa ke pemakaman, ditabur di jalan, anak kecil berebutan duit recehan. Itu ada pembelajarannya. Apa pembelajarannya? Kalau orang mati, semua kembang-kembang dunia nggak dibawa, bunga-bunga dunia nggak dibawa, pangkat, jabatan, gelar, kehormatan, kedudukan, kesarjanaan, harta kekayaan, tidak ada yang dibawa mati, ditinggal, diambil oleh orang yang ditinggal kemudian. Cuma masih ada yang protes, Ustaz kok duitnya recehan, coba kayak ganti yang 100 ribu sama 50 ribuan. Kalau duitnya yang merah-merah 100 ribu Pak, ketinggalan jenazah. Yang ngusung keranda ikut rebutan, percayalah. Apalagi zaman Covid kayak sekarang ini. Wah nggak kebagian BLT aja marah sama Bu Kades. Tapi saya dapat kabar dari Pak Husen tadi, BLT untuk Desa Tanjung Ratu tertinggi ya Pak, hingga 90%. Mudah-mudahan berkah, Allahumma amin. Tapi yang kaya nyadar kaya ge Pak. Kalau kaya jangan ngarep BLT, kalau kaya jangan ngarep PKH. Setuju nggak kira-kira? Ini banyak orang kaya ngaku miskin. Kasihan Pak RT kena marah, kasihan Pak Kadus kena marah, Bu Kades kena marah. Banyak orang kaya yang bermentalitas miskin zaman sekarang ini. Cobalah kalau kita balik, yang kaya sedekah sama yang nggak mampu. Mana kasat sedekatum mimmal, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah semakin ditambah dan semakin ditambah.
Kalau Bapak Ibu ingin berbisnis dengan Allah, bisnis dengan Allah tidak akan pernah rugi. Ya, kalau kita bisnis dengan manusia bisa rugi, bisa ditipu kita Pak. Investasikan uang kita sama teman bangkrut, uang nggak kembali. Mending kalau cuman bangkrut ketahuan ruginya. Gimana kalau teman malah kabur kawin lagi? Sakitnya luar biasa. Tapi kalau berbisnis dengan Allah, Allah tidak nipu kita. Kalau ingin berbisnis dengan Allah, banyaklah sedekah, bantu tetangga, bantu kerabat yang tidak mampu. Makanya kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Orang kadang berlomba-lomba memperbagus masjid, berlomba-lomba bikin mewah masjid untuk kebanggaan, tapi lupa dengan fakir miskin di sekitarnya. Ini jangan sampai sedemikian rupa. Saya balik lagi. Selanjutnya setelah dicukur rambutnya, mensedekahi rambutnya, berikan nama yang terbaik buat anak kita. Innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan dengan nama-nama bapak kalian. Maka perbaguslah nama kalian semua. Maka nama kita itu tak cukup cuman untuk dunia, tapi berlaku juga untuk akhirat nantinya. Maka perbaguslah nama anak kita, sertakan nama orang tuanya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, nama yang paling bagus itu Abdullah, Abdurrahman dan Muhammad. Selanjutnya turunannya, nama-nama orang soleh, nama ulama, nama sahabat Nabi. Asal jangan Abu Jahal, salah. Kita bukan sahabat Nabi. Nama anaknya Abu Lahab, salah. Berikan nama terbaik, nama tokoh-tokoh yang baik. Apa boleh ngasih nama anak Soeharto? Boleh. Nama presiden. Boleh ngasih nama anak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono? Bagus, nama presiden. Boleh ngasih nama anak Joko Widodo? Bagus, nama presiden. Tapi jangan sampai ngasih nama anaknya Dewi Persik, kurang bagus. Apalagi ngasih nama anak Lucinta Luna, bingung. Laki bukan, perempuan bablas, bingung Pak. Makanya kalau kata orang Lampung apa Pak Ustadz, mak jelas. Kalau kata orang Komering, mak jelas. Laki-laki tanggung, perempuan bukan. Kalau siang ngaku Suparman, malam ngaku Suparmi. Makanya di media sosial ada guyonannya, ada banci tanya sama Pak Haji, Pak banci, Pak Haji, kalau laki-laki mati nyebutnya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati almarhumah. Nah kalau banci aluminium, bukan panci Pak Haji, banci gua mah. Ya lu juga ngapain mak jelas, kata Pak Haji. Maka dari itu Bapak Ibu berikan nama sebagai keteladanan buat anak-anak kita, sebagai contoh buat anak-anak kita, sebagai doa buat anak-anak kita. Selanjutnya disunnah muakkadkan di akikah, karena kullu gulamin murtahanun bi akikah. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikah. Makanya ntar dulu yang lain-lain, akikah dulu. Makanya orang Arab zaman Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, cepat-cepat cari kambing untuk mengakikahi anaknya. Kalau kambing belum didapat karena belum mampu beli, mereka nyembelih ayam. Kalau ayam belum didapat karena nggak kebelit juga, mereka ganti dulu nyembelih telur. Gimana nyembelih telur? Telurnya dibelah. Makanya orang Jawa kalau lahir anak among-among, nasi urap, telur separuh. Kadang orang Lampung seudon, pelit orang Jawa nih. Telur cuman separuh, bukan pelit, among-among. Ini nggak ketang ya Pak, telur separuh, tahu tempe, bacem, nasi urap, jadikan sebagai pengganti akikah kalau kita belum mampu nyembelih kambing. Karena akikah itu sangat disukai agar bayi kita tidak tergadai. Nah kita masuk ke poin yang berikutnya, yakni khitan. Karena pagi ini Pak Andika mengundang kita semua juga dalam rangka
walimatul khitan putra beliau. Khitan ini hukumnya wajib. Al khitanu sunnatul lirijali wa makramatul nisa. Khitan itu ketetapan wajib bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum perempuan. Laki-laki pertama di khitan, diperintahkan khitan maksud saya adalah Nabi Ibrahim. Wanita yang pertama kali khitan Siti Hajar, walaupun keterangannya dhaif, tapi kita jadikan ini sejarah lah minimal, kita anggap ini tarikh. Walaupun perlu saya sampaikan Pak, Nabi Adam dibikin oleh Allah dari tanah sudah dalam keadaan terkhitan. Nabi Nuh, Nabi Idris alaihi wassalam, dua nabi ini juga lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Nah, zaman Nabi Ibrahim ke kita tidak terkhitan, kecuali Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kemukjizatan Nabi. Nabi kita itu lahirnya sudah dalam keadaan disunat. Jadi bapak-bapak ide nak bertanya lagi, Ustaz, iya nyunat Nabi dihisap gini-gini. Nak kuro sapu dokternya, sapu menterinya, sapu tabibnya. Banyak bapak-bapak nak bertanya sama itu. Nah, saya luruskan Bapak Ibu, Nabi itu yang nyunat langsung malaikat Jibril. Dari dalam kandungan sudah terkhitan, lahirnya sudah dalam keadaan disunat. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang pertama kali Allah perintahkan khitan. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu famanina sanatan bil qaddum. Khitan, ikhtatana, nyunat dirinya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim itu enggak disunat oleh dokter, enggak pakai mantri, enggak pakai dukun, bahkan tidak dibantu oleh istrinya. Karena istrinya ngomong, bang, gua pegangin, abang yang motong. Enggak, kata Ibrahim, enggak, malu gua. Bahasa gaulnya begitu. Enggak usah dipegangin, tak potong sendiri, bisa kok. Ya udah, kata istrinya, potong dewek. Nyumput di sebuah lembah. Waktu itu beliau wahuwa ibnu famanina sana, umurnya sudah 80 tahun. Oi unggang jemeng. La puyut, puyang. La buyut, hanya jimba. La bentah. Pak Mustafa bahaku menanya. Nampak? Oh, bonus tahun berarti. Mudah-mudahan panjang umur, Allahumma amin. Jadi Nabi Ibrahim itu sunatnya Bapak Ibu umur 80 tahun. Bil qadum, sunatnya pakai kampak. Bukan kampak biru sableng itu, bukan Pak. Kampak pemotong kayu. Sedangkan kayu pohon di zaman Nabi Ibrahim itu segede rumah. Pohon segede rumah. Kalau pohon saja segede rumah, kayak apa kampaknya kira-kira? Beliau nyumput di sebuah lembah, ditempel di atas batu, ancang-ancang. Ya baca bismillah, nggak lupa. Baca bismillah, ting, bunyinya. Saya cemas Pak, kalau meleset gitu. Kalau meleset ke depan bisa diulang. Kalau ke belakang kelar hidup lo. Tapi tepat, itulah wasilahnya bismillah, itulah berkahnya bismillah. Makanya segala sesuatu jangan lupa baca bismillah. Kullu amrin dibalin lam yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala urusan yang tidak dimulai dengan bismillah terputus berkahnya. Yang baik jadi jelek kalau nggak baca bismillah. Makan tuh baik, nggak pakai bismillah ketulangan patin, nggak keluar terpaksa ke puskesmas. Segala urusan yang baik jadi jelek apabila kita tidak membaca bismillah.
Sejak saat itu Bapak Ibu disyariatkan bagi semua laki-laki sejak zaman Nabi Ibrahim sampai akhir zaman, termasuk Nabi Musa alaihi salam, Yesus, Nabi Isa alaihi salam, sunat semua. Nabi Ismail sunat, Nabi Ishak alaihi salam sunat, semua sunat. Sampai kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disyariatkan untuk berkhitan. Tapi saya tambahkan ini Pak, wa makramatul nisa, khitan ini juga kemuliaan bagi kaum perempuan. Istri saya sudah hamil anak kedua. Kata dokter perempuan Pak, nah perempuan ini saya sampaikan harus dihitan, harus dihitan. Kalau di madzhab Syafi'i malah wajib hitan anak perempuan itu. Kalau jumhur ulama berpendapat sunnah. Jadi jangan ragu Pak, khitan yang bertentangan dengan hak asasi manusia itu khitan Afrika, khitan Fir'aun kata Nabi, perempuan dihabisin. Tapi khitan Islami itu sunnah hukumnya. Mohon yang ngerti-ngerti ilmu pengetahuan, jangan lagak-lagaan menentang sunnah Nabi, menentang anjuran Nabi. Saya juga heran sekarang anak bawa ke bidan gak mau nyunah, anak bawa ke dokter gak mau nyunah. Orang tua disuruh bikin surat pernyataan, usut punya usut Pak, bidan dokter dilarang oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan dilarang oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia PBB. Padahal yang dilarang itu bukan khitan Islam, khitan Fir'aun, khitan Afrika. Khitan Islam tetap disunahkan. Cuman ada catatan, bayi perempuan yang dikhitan umurnya jangan lebih 40 hari. Jangan sampai dihitan udah 17 tahun. Wih gadis Pak, kehormatan tidak boleh. 40 hari, 7 hari lebih bagus bayi dikhitan itu, jangan ketuaan. Terus khitan anak perempuan harus disembunyikan, jangan pakai pesta. Nanti bapak-bapak walimatul khitan, yang dihitan gadisnya 3 dijejer semua. Nggak boleh pakai pesta. Tapi kalau khitan anak laki-laki boleh jamuan makan-makan. Karena dulu Nabi Ibrahim menjamu makan. Manusia pertama yang menjamu makan tamu Nabi Ibrahim. Manusia pertama yang dikhitan Nabi Ibrahim. Makanya kita kalau ada khitanan sekaligus kita mengadakan jamuan. Tapi jangan maksa.